Baik, saya mau berbagi Bapak Ibu dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 8. Untuk 40 menit ke depan saya mau minta tolong saudara fokus karena ini cukup menguras pemikiran. Jadi mari kita lihat dulu apa yang Alkitab ajar. Sebab kalau sampai kita paham hal ini, saudara pulang akan merdeka. Lalu kemerdekaan ini harus kita wariskan kepada anak cucu kita di dalam rumahnya kita. Ya, jadi mari, saudara bisa buka dengan saya dalam Yakobus pasal yang pertama. Mari saya baca ayat 2 sampai dengan ayat 8. Sudah? Judul perikopnya iman dan hikmat. Ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati, bagaimana Pak, Ibu? Tidak akan tenang dalam hidupnya. Sudah? Sekarang mari kembali ke ayat 2. Ini menarik. Saudara harus paham ini dulu. Di ayat 2, Yakobus memulainya dengan statement. Saudara-saudaraku, berarti orang dekat. Satu komunitas. Satu kelompok orang percaya. Sudah? Lalu dia bilang begini. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bahagia kalau kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah ini kan sulit diterima. Ya. Sekarang perhatikan dulu kata anggaplah. Sebab kuncinya ada pada kata ini. Kata anggaplah kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata hegesaste. Hegesaste atau anggaplah itu sama dengan begini. Berpikirlah sebagai orang yang memerintah dan berkuasa dan memiliki wewenang. Ulang. Berpikirlah sebagai orang yang memerintah dan berkuasa dan punya wewenang. Jadi ini pengajaran di dalam kerajaan Allah. Sedang memposisikan saudara dan saya bahwa kita ini hidup di dalam kerajaan Allah. Tuhan di dalam kerajaannya telah memberikan kepada saudara dan saya kuasa, wewenang, pemerintahan. Betul? Untuk supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa hidup dalam kuasa, memerintah, dan memegang kewenangan. Ya? Makanya kenapa Yakobus bilang begini. Pikirannya kita harus mulai terbangun bahwa kita bukan orang biasa. Kita adalah orang yang diberi oleh Tuhan kewenangan untuk memerintah, berkuasa, punya wewenang. Sampai di situ cukup? Ingat, bukan orang biasa. Cara berpikirnya udah harus beda. Sebagai orang, saya ulang, memerintah, berkuasa, punya wewenang. Nah, lalu dia bilang ini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kebahagiaan, karan atau kara. Kebahagiaan itu artinya adalah begini, kesempatan untuk bersuka cita penuh di dalam ketenangan. Ulang ya, ikuti baik-baik. Kesempatan untuk bersuka cita penuh di dalam ketenangan. Ingat, harus dimulai dari cara berpikir sebagai orang yang memerintah, berkuasa, berwenang, punya kewenangan. Geser lagi,
Karena kita punya pemerintahan, kekuasaan, dan kemenangan. Maka ini yang harus kita bangun ulang dalam pemikiran kita. Bahwa kalau saudara dan saya jatuh ke dalam berbagai pencobaan, ini adalah kesempatan untuk bersukacita penuh di dalam ketenangan. Enggak usah panik, enggak usah sedih, enggak usah melo, enggak usah dikuasai oleh sukacita. Kamu bukan orang biasa, kamu orang yang memerintah, berkuasa, punya kewenangan. Harusnya melihat hal ini sebagai kesempatan untuk bersuka cita penuh dalam ketenangan. Nanti saya jelaskan apa maknanya. Tapi saudara harus tangkap ini dulu. Sudah? Alkitab bilang, kalau kamu jatuh ke dalam pencobaan, anggaplah bahwa ini kesempatan untuk bersuka cita penuh. Lalu hadapi dengan ketenangan. Kenapa? Kamu orang yang memerintah, punya kuasa dan punya kewenangan. Sudah? Sekarang mari kita lihat apa yang dimaksud dengan jatuh. Jatuh di situ Yunani bilang peripesete. Peripesete itu sama dengan kamu dikelilingi. Kamu ada di dalam naungan. Jadi kita angkat kepala, pencobaan, kita lihat kiri, lihat kanan, sekelilingnya kita. Itu pencobaan. Dan Yakobus bilang, cara berpikir tidak boleh berpikir seperti orang biasa. Karena ini prinsip. Berpikir sebagai orang berkuasa, punya kewenangan, orang yang memerintah. Kalau kamu dikelilingi oleh pencobaan, lihat ini kesempatan untuk saya mengalami sukacita penuh. Jadi saya akan hadapi dengan tenang. Sekarang apakah pencobaan? Saudara harus paham ini. Pencobaan bahasa Yunani pakai kata peirasmos. Peirasmos adalah begini. Upaya uji coba untuk sebuah pembuktian. Jadi kalau sampai Alkitab bilang berbahagialah kalau kamu dikelilingi oleh dikelilingi, dinaungi oleh pencobaan. Yakobus lagi bilang ini, hidupmu akan ada sebuah upaya uji coba untuk membuktikan siapa kamu. Sudah? Itu pencobaan. Upaya uji coba membuktikan siapa kita. Itu pencobaan. Tapi pencobaan punya pengertian yang kedua adalah begini. Sebuah ujian, kesetiaan. Kamu setia enggak? Ujian, integritas. Kamu punya integritas kah tidak? Ujian, keteguhan hati. Kamu punya hati yang teguh enggak? Atau gampang diombang-ambingkan? Pencobaan sama dengan ujian karakter. Pencobaan sama dengan ujian terhadap iman. Pencobaan sama dengan ujian terhadap kekudusan. Pencobaan sama dengan ujian terhadap kamu terbukti berkualitas atau tidak. Pencobaan sama dengan ujian terhadap apa yang kuasai kamu punya cara berpikir. Pencobaan sama dengan apa yang memonopoli perilaku dalam tiap-tiap hari. Itu perasmos. Sudah bisa lihat gambarannya? Kenapa sampai Yakobus bilang, kamu perlu melihat ini sebagai kesempatan untuk bersukacita. Lalu hadapi dengan tenang. So kamu lagi masuk dalam ini, diuji coba, kamu terbukti setia atau tidak? Terbukti orang berintegritas atau tidak? Terbukti sebagai orang yang kepercayaannya kepada Tuhan teguh enggak? Terbukti sebagai orang yang berkualitas enggak? Terbukti sebagai orang yang cara berpikirnya teruji kaya dengan kualitas enggak? Nah, kalau sampai pencobaan itu datang, lalu kita diuji coba dan ternyata kita terbukti sebagai orang berkualitas, orang berintegritas, orang setia, terbukti, makanya Yakobus bilang, ya sudah, berbahagialah di situ. Karena kalau tidak ada pencobaan yang satu ini, tidak ada upaya uji coba untuk sebuah pembuktian, maka saudara dan saya akan tidak pernah ditemukan sebagai orang yang terbukti berkualitas. Cukup jelas? Kenapa kita perlu bersuka cita? Sebab pencobaan ini inti. Memang harus terjadi. Uji coba ini inti. Memang harus terjadi. Dengan target untuk buktikan. Dalam proses kita iring Yesus sampai dengan tahun ini. Dalam proses kita sudah dengar firman Tuhan sampai sejauh ini. Kita terbukti enggak? Sebagai orang-orang yang berkualitas. Start dari pola berpikir, melanjut kepada kelakuan,
kepada integritas, kesetiaan, iman, keteguhan mempercayai Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa? Bisa paham sampai di sini? Ya Allah, saudara diam sekali. Saudara nggak jauh, saya berhenti di sini nih. Bisa? Nah, orang yang tidak mengembangkan kualitas berpikir bahwa saya punya kuasa, saya punya kewenangan, saya punya Tuhan memberikan kepada saya kemampuan untuk memerintah, tidak akan bisa melihat konsep ini. Sebab gini, kalau orang tidak sadar ada kuasa pemerintahan dan kewenangan pada kita, kita tidak akan bisa dibawa untuk melihat beyond. Bahwa di balik seluruh pencobaan yang ada, itu memang ada target. Bahwa kamu approved atau tidak. Kamu terbukti atau tidak. Kamu punya hidup disetujui atau tidak. Makanya sekarang kalau ditanya begini, kenapa hidup susah? Kenapa sudah berupaya hidup benar, jaga diri baik-baik, jaga kelakuan, ternyata kesusahan datang, penderitaan datang, malapetaka datang. Nah ini yang Yakobus berupaya bilang, kamu harus mulai melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk menikmati sukacita penuh, hadapi dengan ketenangan. Kalau kejadian ini terjadi dan kamu tahu bagaimana menghadapinya dengan betul, yang terjadi adalah kamu akan keluar sebagai orang yang terbukti approved. Bisa disetujui oleh Tuhan dalam hidupnya kita. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Sekarang mari lihat. Alkitab bilang pencobaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sekarang lihat ayat 3. Alkitab bilang, sebab kamu tahu. Kata tahu di situ genos kontes. Genos kontes itu satu, tahu secara mutlak. Tapi tahu di situ pengertian yang kedua menurut saya menarik sekali. Sudah kenalkan cara Tuhan bekerja. Itu. Makanya Yakobus memulai dengan statement. Kamu perlu berpikir sebagai orang yang punya kuasa, kewenangan, punya kemampuan untuk memerintah. Karena kemudian di ayat 3 dia bilang, kamu sudah tahu secara mutlak kan? Kamu sudah kenalkan cara Tuhan bekerja. Sudah? Ternyata begini, Tuhan akan melakukan tindakan ujian terhadap iman. Target menghasilkan ketekunan. Kenapa kita perlu bersukacita penuh dan menghadapi pencobaan bahkan ujian terhadap iman dengan tenang? Karena kita udah kenal, Yakobus bilang sudah kenal kan, bahwa di balik semua ujian, di balik semua upaya pembuktian, di balik semua pencobaan kata Alkitab, akan ada sebuah hasil. Enggak apa-apa sudah. Enggak ada kata amin, enggak apa-apa. Sudah? Jadi Alkitab lagi bilang ini. Sebagai orang yang telah punya kuasa. Sebagai orang yang telah menerima kewenangan. Untuk hidup memerintah. Kamu pasti sudah kenal kan cara Tuhan bermain. Dan cara Tuhan bermain. Dalam kehidupan orang percaya. Ternyata adalah begini. Sebagai orang yang diberi kuasa, kewenangan dan pemerintahan. Kamu harus dibuktikan. Cara uji coba. Di ayat 3, kata yang dipakai adalah ujian terhadap iman. Apakah ujian Pak Ibu? Kata ujian, dokimion. Kalau tadi kan Erasmus, pencobaan. Kalau sekarang ujian, dokimion. Apakah dokimion? Kamu akan diuji. Bisa dipercaya enggak? Sudah tahu kan? Hamba yang bisa dipercaya, kepadanya akan diberi kepercayaan lebih. Masih ingat perumpamaan talenta? Kamu gak bisa dipercaya, apapun daripadamu akan diambil. Tapi kalau kamu bisa dipercaya, kepadamu akan diberi lebih banyak. Itu Alkitab bilang. Jadi kenapa kita perlu berbahagia? Ingat, pada konteks berpikir, saya punya kuasa. Ada dipanggil oleh Tuhan untuk memerintah. Ada kewenangan di dalam saya. Kalau toh saya diuji coba untuk target pembuktian. Kalau toh pada akhirnya saya diuji oleh Tuhan. Bisa dipercaya enggak?
Harusnya saya bahagia. Karena targetnya adalah saya harus lulus dalam ini ujian. Saya hadapi aja dengan tenang karena targetnya adalah ujian terhadap iman. Hasilnya adalah ketekunan. Sekarang mari lihat dulu kata ujian. Ujian sama dengan pengujian. Bisa dipercaya enggak? 2. Apakah ujian? Ujian cukup handal kah tidak? Tahu tak? Mobil yang handal adalah dibawa di jalanan lurus jago, dibawa di jalanan yang enggak lurus jago. Yang orang Surabaya bilang geronjal-geronjal enggak jelas. Itu apa tuh? Itu sudah. Nah, jago. Kenapa? Handal. Sudah? Apakah ujian? Ujian itu artinya adalah begini. Sebuah upaya menguji iman dalam kamu, titipan atau asli? Palsu atau asli? Titipan orang atau asli? Karena orang beriman, kamu beriman. Padahal kamu gak punya dasar untuk beriman. Asli atau tidak? Ujian sama dengan kamu harus diuji. Apakah nilai di dalam kamu teruji enggak? Kamu harus diuji. Apakah cara hidup yang kamu pilih approved by God atau tidak? Sudah? Berarti Alkitab lagi bilang, orang-orang yang memang dikasih oleh Tuhan kuasa, pemerintahan dan kewenangan, tidak mungkin dibiarkan hidup sembarangan. Tidak mungkin hidup tanpa kualitas. Tidak mungkin dibiarkan hidup suka-suka. Sebab bayangkan, anak kecil dikasih pisau, dia bisa celakakan dirinya sendiri. Supaya teruji sebagai orang dewasa, maka memang harus diuji. Makanya Yakobus bilang, berbahagialah sudah kenal cara Tuhan bekerja kan. Kamu memang harus berhadapan dengan pencobaan dan ujian supaya kamu diperhitungkan sebagai orang yang bisa dipercaya. Orang yang handal, imannya asli, cara hidup bisa Tuhan setujui. Sekarang ujian terhadap apa? Terhadap iman. Tadi pagi saya sharing sedikit tentang iman. Tapi hari ini Alkitab bilang, sekarang ini Alkitab bilang, kamu akan diuji imannya asli atau enggak. Kamu akan diuji imannya kamu handal atau tidak. Kamu akan diuji imannya kamu approved by God atau tidak. Nah, apakah iman? Tadi pagi saya sudah jelaskan beberapa definisi tentang iman. Tapi kata iman di sini arti yang lain adalah begini. Sejauh mana kamu mempercayai Tuhan? Bahwa Dia ada. Sudah? Apakah iman? Sejauh mana kamu bergantung kepada Tuhan? Sudah? Apakah iman? Sejauh mana belief system di dalam kamu punya pemikiran teguh kepada Tuhan atau tidak? Apakah iman? Sejauh mana kamu mengakui bahwa Tuhan adalah penguasa mutlak dan tunggal atas kita punya hidup? Nah, itu harus diuji. Ujinya pakai apa, teman-teman? Saya baca ya. Jatuh, digeser dari posisi, nama baik dirusak, difitnah, sakit penyakit, penderitaan, kesesakan, tekanan, beban yang berat, beban yang jauh lebih berat. Saudara dan saya akan berhadapan dengan hal-hal kayak begitu tuh. Nah, Alkitab bilang, kamu perlu melihat isu ini, ulang, penderitaan, tekanan, kesesakan, aniaya, beban berat, beban yang jauh lebih berat, keadaan kamu disingkirkan, kamu punya nama baik dirusak, kamu difitnah, and so. Kamu perlu melihat ini dalam konsep berpikir sebagai orang yang punya kuasa, kewenangan, dan pemerintahan. Yang sudah kenal betul cara Tuhan bekerja. Yang sudah tahu betul bahwa apapun yang tidak menyenangkan yang sedang kita hadapi di depan mata, sebenarnya memang harus terjadi. Cuman untuk memberitahukan kepada kita bahwa di dalam kisah ini kamu teruji setia. Dalam kisah ini
kamu teruji berintegritas. Dalam kisah ini kamu teruji bergantung penuh kepada Tuhan. Dalam kisah ini kamu teruji mempercayai Tuhan tanpa syarat. Dalam kisah ini cara kamu berpikir teruji. Dalam kisah ini kamu punya kehidupan teruji sangat berkualitas. Nah, cara berpikir ini yang harus dibangun dalam kita. Kenapa ini harus dibangun di dalam kita, Pak, Ibu? Sebab begini, kalau ini nggak dibangun dalam kita, saudara dan saya akan menjadi orang-orang, satu, tidak teruji, dua, tidak terbukti, tiga, gampang gugur dalam pertandingan hidup, empat, gampang panik dan menyerah kalah, lima, lari dari persoalan, enam, tidak tahan banting, tujuh, tidak akan berakhir dalam posisi finishing well. Halo? Nah, semua orang tua harus paham ini. Targetnya adalah ini harus diajarkan kepada kita punya anak-anak. Supaya kualitas kita teruji. Anak-anak kita punya kualitas juga harus teruji. Sudah tahu bahwa tulisan ini adalah konsep kehidupan dalam kerajaan Allah. Yang harus dipahami oleh semua orang percaya, yang harus dipahami oleh semua orang tua, yang kemudian harus mewariskannya kepada anak-anak. Tahukah saudara bahwa kerajaan Allah dan penderitaan tidak pernah terpisahkan? Saya tahu memang gak enak ini khotbah. Tapi saudara harus paham fakta ini. Kerajaan Allah dan penderitaan tidak bisa terpisah. Kerajaan Allah dan uji coba tidak mungkin terpisah. Kerajaan Allah dan pembuktian mengenai bagaimana kita hidup itu nggak mungkin terpisah. Makanya kenapa Yakobus bilang, kamu sudah kenal kan cara Tuhan kerja? Kamu sudah tahu secara mutlak kan bahwa kamu punya hidup sebagai orang yang berkuasa, memerintah dan punya wenang. Memang harus diuji coba apakah memang terbukti atau enggak. Kamu bergerak dalam kuasa, kamu memerintah dan kamu hidup dalam kemenangan. Diuji, sudah? Tapi ingat, ujian terhadap iman. Kamu sejauh mana kamu percayai Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Belief system kamu terjaga dengan baik. Kamu percaya bahwa dia adalah penguasa tunggal dalam kamu punya kehidupan atau tidak. Itu teruji enggak? Melalui kisah hidup dan penderitaan. Sudah? Lalu Alkitab bilang, ujian terhadap iman bagaimana? Bentuk ketekunan. Ini bukan cuman menghasilkan bahasa Indonesia, tapi Alkitab bilang ini, membentuk ketekunan dalam kamu. Sudah? Menghasilkan itu, kata ergasomai artinya adalah ini. Semua hal yang dipakai untuk uji coba hidupnya kita, bukan cuma membentuk kita jadi orang tekun. Tapi Alkitab bilang ini, akan menolong kita mencapai ketekunan. Sekarang apakah ketekunan? Ketekunan sama dengan daya tahan yang solid. Mau dihajar oleh apa aja, bisa. Apakah ketekunan? Teguh. Mau digoncang oleh apa aja, enggak tergoncang, enggak goyah. Apakah ketekunan? Gigih. Contoh kegigihan. Saudara berjalan. Lalu kemudian saudara harus berhadapan dengan tembok. Orang yang tidak punya kegigihan akan U-turn. Putar balik. Pilih jalan lain. Orang yang punya kegigihan kalau berhadapan dengan tembok. Dua hal saja yang dia bisa bangun dalam pemikiran. Apakah? Tabrak aja temboknya sampai temboknya jebol. Atau kalau temboknya nggak jebol, lompati aja temboknya. Itu kegigihan. Sudah? Apakah ketekunan? Ini menarik Bapak Ibu. Ketekunan adalah kesabaran yang berkelanjutan dalam menunggu. Sabarnya berkelanjutan dalam menunggu. Menunggu apa? Menunggu waktu Tuhan tiba. Menunggu janji digenapi. Menunggu kita menjadi dewasa. Menunggu upah. Menunggu mahkota, kita teruji. Sudah? Apakah ketekunan? Ketekunan adalah, ini menarik, kesetiaan pada iman dan kesetiaan untuk hidup saleh. Jadi Yakobus lagi bilang, kamu memang harus diuji. Untuk sebuah pembuktian
dengan kuasa yang telah diberikan kepadamu, kewenangan yang telah diberikan kepadamu, pemerintahan yang telah diberikan kepadamu, kamu terbukti sebagai orang berkualitas atau tidak. Caranya pakai apa tadi? Saya bilang penderitaan, kesusahan, aniaya, kesesakan, kekurangan, kelaparan, mengutip statement Paulus, ketelanjangan harus dihadapi. Cuma untuk memberitahukan kepada kita, oh oke, penderitaan. Oke, saya berupaya hidup baik-baik, tapi ternyata menderita. Berarti sudah kenal, oh ujian, oh pencobaan untuk membuktikan saya berkualitas atau tidak. Jadi kenapa kita melihat ini sebagai kesempatan bersukacita? Sebab kalau ini enggak ada, kita enggak terbukti. Kisah pilu ini enggak ada, kita enggak teruji. Kisah pilu ini enggak ada, kita enggak teruji sebagai orang yang bergantung penuh kepada Tuhan. Kita enggak teruji sebagai orang yang sangat bergantung penuh dalam isu mempercayai Tuhan. Sudah? Ingat, dimulai dari konsep berpikir, kamu terima kuasa, pemerintahan, dan kewenangan. Pakai dengan benar. Supaya bisa pakai dengan benar, kamu harus diuji apakah terbukti atau tidak. Sudah? Sekarang mari coba saudara lihat. Alkitab bilang, apakah ketekunan? Ketekunan itu sebuah keadaan di mana saudara dan saya tidak akan pernah melarikan diri. Dari apa? Tekanan, penderitaan, malapetaka, kesesakan, kesusahan, kelaparan, dan seterusnya. Apakah ketekunan? Ketekunan adalah menanggung dengan berani. Orang Kristen masa kini Pak, Ibu, melihat penderitaan sebagai bencana. Orang Kristen di abad-abad awal melihat penderitaan sebagai kesempatan untuk bisa ditemukan teruji atau tidak. Berkualitas atau tidak. Makanya masih ingat waktu penganiayaan dimulai di Yerusalem. Masih ingat murid-murid waktu mereka berdoa di loteng atas? Doanya mereka apa? Mereka tidak pernah berdoa supaya aniaya lalu dari mereka. Mereka tidak pernah berdoa supaya penderitaan, kesusahan, tekanan berat lalu dari mereka. Yang mereka doakan masih ingat? Tuhan berikan kepada kami keberanian. Untuk apa? Beritakan kabar baik. Untuk mengerjakan. Tuhan punya tujuan. Nah, konsep ini terjadi bagaimana? Bagaimana mereka bisa berdoa dengan cara ini? Kenapa tidak berdoa supaya penderitaan selesai? Kenapa justru berdoa supaya mereka dapat keberanian menghadapi penderitaan? Karena memang telah diajarkan kepada mereka dari awal bahwa kamu telah diberi kuasa oleh Tuhan. Kamu telah diberi oleh Tuhan kemampuan untuk memerintah. Kamu telah diberi oleh Tuhan kewenangan. Jadi begini, kalau toh penderitaan atau kesusahan itu datang, gini loh, jangan lihat itu sebagai kendala yang menghentikan kamu. Kamu perlu bersuka cita dan melihat ini sebagai kesempatan untuk bersuka cita. Karena begini, kamu sedang ada pada prosesi diuji untuk terbukti. Bisa diandalkan atau tidak, bisa dipercaya atau tidak, berkualitas atau tidak, teruji dalam kesetiaan dan kesalehan atau tidak, jago dalam iman, kepercayaan, kesetiaan kepada Tuhan dan kesalehan atau tidak. Jadi cara mereka merespon itu udah beda. Nah ini harus diajar, harus dipahami oleh kita, kemudian kita harus ajar kepada kita punya anak-anak. Saudara tahu gak, penderitaan masa kini telah terbanyak merenggut iman dalam orang percaya. Kesusahan masa kini telah terbanyak membuat orang percaya berbalik dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Secara dalam kehidupan berkerajaan yang saudara harus pahami adalah tadi saya bilang, kerajaan dan penderitaan itu tidak pernah terpisahkan. Halo? Siapa yang tahan banting dalam penderitaan? Mereka akan disebut sebagai orang yang teruji. Kepada orang yang teruji, kepadanya akan dipercayakan kepercayaan jauh lebih banyak. Nah yang ini kita harus jago di situ. Supaya
Waktu kesusahan tiba, malapetaka tiba, tekanan tiba, uji coba terhadap kualitas kita mempercayai dan bergantung kepada Tuhan. Itu tiba, maka yang kita alami adalah begini. Oh, saya kenal ini caranya ini cara kerja. Cara kerja dalam kerajaan Allah, saya kenal. Saya tidak akan gugur iman, sebaliknya akan semakin kuat bergantung kepada Tuhan. Sebab Alkitab bilang, kalau kamu selesai dalam uji coba, kamu ditemukan terbukti, maka kamu akan menghasilkan buah yang disebut dengan ketekunan. Dihajar oleh apa aja, bring it on, bisa. Sudah? Sekarang coba saudara lihat dengan saya ayat 4. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Saudara harus paham, buah yang matang rupanya harus diuji dulu, masuk dalam pencobaan, supaya kamu terbukti. Kalau kamu terbukti, kamu hasilkan ketekunan. Apa tadi? Berani hadapi apa aja. Gak lari waktu menghadapi apa saja. Digoncang gak bisa goncang. Gigih hadapi apa saja. Tabrak tembok atau lompati temboknya. Kamu tahan. Menghadapi apa aja bisa. Gitu. Nah, ternyata Alkitab bilang, kalau kamu udah punya itu, ketekunan. Yang terjadi adalah buah di dalam kamu matang. Dewasa. Sudah? Kamu akan jadi sempurna. Sempurna di situ, matang, teruji, dewasa. Kamu akan jadi utuh. Apa yang tidak jago di dalam kita sebelumnya, kita jadi jauh lebih jago. Apa yang kosong sebelumnya di dalam kita, tapi karena uji coba untuk sebuah pembuktian, ternyata apa yang kosong dalam kita akhirnya terisi dengan hikmat, pemahaman, dan pengertian. Utuh. Lalu Alkitab bilang ini, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tidak kekurangan sesuatu apapun itu artinya begini, kamu tidak akan ditemukan sebagai orang yang gagal berkuasa. Gagal memerintah. Gagal hidup dalam kewenangan. Enggak. Justru karena ujian dan pencobaan datang, lalu kemudian menghasilkan ketekunan di dalam kamu punya iman, yang terjadi adalah kamu akan ditemukan sebagai orang yang berhasil hidup dalam kuasa, berhasil hidup dalam kewenangan, berhasil hidup dan memerintah dalam kerajaan Allah. Saya berharap saudara paham. Saudara, sekarang saudara lihat ayat 5. Apa kaitannya pencobaan, ujian, ketekunan, kedewasaan, ketiadaan kegagalan dalam kerajaan Allah dengan hikmat di ayat 5. Lihat di ayat 5. Apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sudah tahu kata hikmat? Sofia, Sophos, Sofia sama dengan kebijaksanaan. Gini loh. Dibutuhkan kebijaksanaan untuk memahami what's going on. Ya, yang tadi saya bilang, lagi hidup baik-baik saya kayak Ayub itu. Dia tidak bikin apa-apa tuh Pak Ibu. Dia nggak ngapa-ngapain. Alkitab bilang, dia hidup jujur, saleh, takut kepada Tuhan, menjauhi kejahatan. Sudah, dia nggak lagi ngapa-ngapain itu. Tiba-tiba 10 anak mati seketika di satu tempat. Tiba-tiba semua yang dia punya hilang. Selesai aja. Tiba-tiba dia diserang oleh penyakit. Yang sampai hari ini dokter tidak bisa mendefinisi sebenarnya itu penyakit apa coba. Mendiagnosa. Sebenarnya penyakit apa coba. Itu tuh. Hal-hal kayak gitu tuh. Kalau nggak punya hikmat, saudara dan saya akan hilang dalam isu pencobaan atau ujian. Makanya Yakobus bilang, kalau sampai kamu berhadapan dengan penderitaan dan kamu nggak ngerti juga what's going on, yang harus kamu minta bukan aniaya lalu, yang harus kamu minta adalah minta hikmat. Supaya dalam kebijaksanaan kamu bisa mengenali, oh Tuhan lagi uji coba untuk melakukan tindakan pembuktian. Apakah saya terbukti percaya kepada Tuhan? Apakah saya terbukti bergantung utuh kepada Tuhan? Apakah saya terbukti sebagai orang berkualitas? Apakah saya terbukti di dalam kesetiaan? Apakah saya terbukti dalam integritas? Jadi Yakobus bilang, kalau kamu kurang paham what's going on in life, yang harus kamu buat adalah minta hikmat supaya bijak dan paham what's going on.
Sudah? Apakah hikmat? Hikmat bukan sekedar kebijaksanaan. Hikmat itu juga kecerdasan. Apakah hikmat? Hikmat itu adalah begini Pak, Ibu, menarik sekali. Waktu saya tinggal 5 menit, ya Mike. Hikmat itu artinya adalah begini. Kecerdasan untuk menemukan makna di balik kisah. Mari saya tanya. Saudara pasti mengalami banyak hal dalam hidup, bukan? Ada enggak pertanyaan-pertanyaan yang enggak bisa dijawab? Ada? Ini Yakobus bilang. Waktu ujian terjadi, pencobaan terjadi, demi upaya untuk membuktikan siapa kita. Apakah memang kita layak disebut sebagai orang yang bergerak dalam kuasa, memerintah dan bergerak dalam kewenangan. Memang ini harus dikerjakan. Nah, kalau pada momen-momen tertentu, saudara duduk dan bertanya, Tuhan, apa yang terjadi? Dan kita nggak paham. Pada titik itu Yakobus bilang, minta hikmat. Supaya ini Alkitab bilang, kamu tahu betul, apa tadi Alkitab bilang? Alasan dibalik peristiwa. Bapak Ibu kalau kita tahu alasan dibalik peristiwa, kita akan menghadapi apa saja dengan tenang kan? Sekarang harusnya sebagai orang yang hidup dalam kerajaan Allah, kita harus mulai terbiasa kasih tahu untuk diri sendiri. Oke, saya lagi hidup baik-baik, tiba-tiba, peng, pukulan datang. Nah, Yakobus bilang, sudah kenal kan? Ini ujian, ini pencobaan. Terjadi untuk buktikan kamu siapa, berkualitas atau tidak. Sudah? Lalu kalau kamu masih belum juga paham, ini yang Alkitab bilang, kamu harus minta hikmat. Bijaksana, kecerdasan, ketiga, kecerdasan untuk memahami makna di balik peristiwa. Supaya kamu tidak gugur dalam ini. Apakah hikmat? Hikmat adalah, ini menarik Pak, Ibu. Pengetahuan tentang hal-hal ilahi yang memang kita nggak paham. Siapa yang paham bahwa tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kena kanker? Siapa yang paham? Siapa yang paham? Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kepala dipenggal. Yohanes Pembaptis. Siapa yang paham? Tidak ada angin, tidak ada hujan, kita lagi berupaya hidup saleh di hadapan Tuhan, tiba-tiba dikuliti hidup-hidup. Siapa yang paham bahwa ternyata dalam isu mengikuti raja di dalam kerajaan yang satu ini, ternyata ada kisah-kisah di mana kita hidup baik-baik saja. Tiba-tiba yang terjadi adalah digoreng hidup-hidup di dalam sebuah wajan penggorengan. Siapa yang paham? Makanya Yakobus bilang begini, kalau toh kamu harus masuk ke dalam pencobaan, kamu harus masuk ke dalam ujian terhadap iman untuk membuktikan kualitas berpikir kamu, kualitas kehidupan kamu. Nah, kalau kamu masih belum juga paham what's going on, minta hikmat. Supaya hal-hal ilahi yang memang otak manusianya kita nggak bisa paham, somehow Tuhan akan menolong kita untuk paham bahwa pembuktian apakah saya bisa dipercaya atau tidak? Apakah saya berkualitas atau tidak? Apakah saya teruji atau tidak? Apakah saya tetap bergantung kepada Tuhan atau tidak? Apakah Tuhan adalah sumber utama yang saya pegang dalam hidup atau tidak? Itu maksud Yakobus. Sudah? Apakah hikmat? Hikmat artinya ini Pak, Ibu. Keterampilan atau kemampuan untuk mengelola cara berpikir dan hidup. Berarti Alkitab lagi bilang, kamu memang harus diuji. Supaya pada akhirnya kamu punya kemampuan untuk mengelola cara berpikir, mengelola bagaimana cara kamu hidup. Supaya kamu terbukti di depan mata Tuhan dan kamu terbukti di depan mata manusia. Kalau Tuhan bilang kita approved, akibat pencobaan dan pengujian, saudara mau hadapi siapa aja, saudara mau hidup dengan siapa aja, semua orang akan menemukan bahwa saudara teruji. Kenapa coba? Soal yang uji kita, penguasa alam semesta. Kalau dia uji kita dan ternyata kita terbukti bertahan, gigih,
tahan banting, gak mudah goyah, bergantung utuh kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, whatever takes, imannya kita tetap akan solid bertahan kepada Tuhan. Kalau sampai Tuhan menemukan kita terbukti, saudara, harga mati. Saudara mau dihajar oleh apa aja dalam hidup, saudara tidak akan gugur iman. Saudara akan ditemukan sebagai orang-orang yang finishing well. Saudara dan saya mau dihajar oleh apa saja, keyakinan kita bahwa God really exists, Tuhan tetap ada, Dia menyertai, Dia menopang, Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan kuasa, kemenangan dan pemerintahan, supaya kita nggak gugur hanya gara-gara uji coba. Halo? Loh, ini kan harus dipahami oleh kita, dikenali oleh kita. Kita harus mengalaminya. Lalu kita perlu mengajarkannya kepada keturunan kita dalam rumah. Supaya begini, bukan cuma kita yang tahan banting Pak Ibu. Keturunannya kita pun tahan banting. Alkitab dengan jelas sudah bilang bahwa hari ini sampai hari-hari ke depan akan menjadi masa yang sukar. Akan menjadi hari yang tidak jauh lebih baik Pak Ibu. Akan menjadi hari-hari yang jauh lebih sukar sampai ke depan. Berarti Alkitab sudah kasih tahu buat kita, yang akan kamu hadapi di depan tidak akan lebih ringan, akan lebih berat. Supaya kamu bisa berhadapan dengan apa aja, you name it. Kategorial berat macam apa, supaya kamu bisa menghadapi sisi itu. Tidak ada cara lain. Sebagai orang yang telah menerima kuasa, pemerintahan dan kewenangan dari Tuhan, kamu harus diuji supaya terbukti. Sehingga waktu dihajar oleh apa aja, semua gugur, kita tetap berdiri. Nah, untuk tetap berdiri, Yakobus bilang butuh hikmat. Kalau kamu punya hikmat, hatimu gak mendua. Kamu gak berjejak kaki di dua perahu. Kamu gak gampang diombang-ambingkan. Kalau Tuhan baik, kenapa saya susah? Udah gak gitu mainnya kita. Kalau Tuhan ada, kenapa saya sendiri? Udah gak gitu mainnya kita. Kalau Tuhan peduli, kenapa masalah ini gak selesai? Kita gak main lagi di area itu Pak Ibu. Justru sekarang kita telah paham, kita udah kenal. Oh, hidup baik, tapi masalah datang. Berarti saya lagi diuji coba. Terbukti enggak mempercayai Tuhan? Itu aja hikmatnya. Amin. Jadi bagaimana? Mau welcome penderitaan atau mau tolak penderitaan? Tolak? Loh. Kamu tolak kesusahan, kamu tolak penderitaan, kamu tolak aniaya, kamu tolak pikul beban berat. Kamu tidak akan pernah terbukti sebagai manusia berkualitas yang layak untuk dipercaya bergerak dalam kuasa pemerintahan dan kewenangan kerajaan Allah. Saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang ramah, kalau boleh saya pakai kalimat itu, ramah terhadap penderitaan, kesusahan, tekanan, masalah, aniaya. Kenapa kita perlu berlaku ramah terhadapnya? Soalnya kita sudah kenal hal-hal ini memang harus terjadi, dihadapi oleh kita. Targetnya cuma sederhana, kita harus terbukti. Kalau kita terbukti tekun, kita akan mencapai garis akhir. Kalau kita dikasih oleh Tuhan hikmat, kita tidak akan gugur, mendua hati, lalu gugur dalam pertandingan hidup. Amin. Mereka sudah naik, tandanya saya sudah selesai. Tapi saya selesaikan dulu dengan kalimat ini Pak Ibu. Saudara harus paham. Jemaat mula-mula dalam pengajaran kerasulan, salah satu pengajaran kerasulannya adalah ini. Penderitaan, uji coba, pembuktian, keteguhan iman, hikmat yang bekerja. Supaya kamu jangan bimbang, mudah digoyah. Hanya gara-gara hidup tidak sesuai dengan kamu punya ekspektasi. Tapi ingat, ada kuasa padamu, kewenangan atasmu, pemerintahan atasmu. Hadapi sebagai orang berwenang, jangan hadapi sebagai orang kalah. Hadapi sebagai orang berkuasa. Jangan menghadapi semua hal susah dalam hidup sebagai orang-orang yang tidak punya backingan. Bapak Ibu, orang kalau tahu mereka punya kuasa, kewenangan dan pemerintahan, coba hadapi apa saja, tenang kan? Kita harus bermain pada area itu. Kalau kita solid di area ini, sampai Yesus datang kedua kali, kita akan ditemukan siap banget. Karena terbukti solid, takut kepada Tuhan, saleh, iman solid, percaya, bergantung utuh kepada Tuhan. Ya. Amin. Berani bilang selamat datang penderitaan?
Selamat datang aniaya, selamat datang kesusahan, selamat datang beban berat. Kenapa kita bilang selamat datang? Yang tadi Yakobus bilang. Karena kita tahu betul ini cuman ujian untuk membuktikan kita siapa di hadapan Tuhan. Cuma itu targetnya. Sudah? Ini ajar sama anak-anak. Supaya nanti kalau kita mati, kita meninggal maksudnya. Anak-anaknya kita dihajar oleh apa saja, mereka tetap teguh berdiri. Sampai mati, tetap Yesus. Sudah, saya selesai. Saya undang saudara mari bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Boleh ada satu-satu lagu yang Yesus menderita gitu. Ada? Ada lagu apa? Ya? Boleh. Mengikut Yesus itu. Oke, boleh. Boleh nyanyi lagu ini? Sudah tahu dengan konsep berpikir apa tadi? Orang berkuasa, orang yang memerintah, orang yang punya kewenangan. Kalau berpikir dengan cara ini, kita tidak akan melihat penderitaan sebagai hal yang bisa gugurkan kita. Kita akan lihat penderitaan sebagai kesempatan untuk membuat kita terbukti solid di hadapan Tuhan. Please. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
yang hidup dalam kerajaan Allah. Sebagai orang yang telah diberi oleh Tuhan kuasa, kewenangan untuk memerintah. Mari upgrade cara berpikir. Minta hikmat dari Tuhan. Supaya kita semakin teguh memahami dan mengenal. Bahwa untuk bisa terbukti sebagai manusia berkualitas. Saudara dan saya memang harus dikelilingi dengan pencobaan dan ujian. Tapi kita tahu betul hasilnya adalah supaya kita tahan banting. Kita gigih. Kita tidak tergoyahkan. Kita berani hadapi apa saja. Tidak punya sifat pengecut. Gak terbiasa lari dari masalah. Tahan banting. Tidak akan gagal dalam pertempuran hidup. Sebaliknya teruji, semakin teruji. Bisa dipercaya dengan kuasa, bisa dipercaya dengan pemerintahan, bisa dipercaya dengan kewenangan dari Tuhan. Semakin teruji, bergantung utuh kepada Kristus. Berapa banyak saudara mau angkat tangan di hadapan Tuhan sambil berkata, kalau memang saya harus diuji untuk sebuah pembuktian, enggak apa-apa. Kalau pada akhirnya ini adalah tentang pembuktian. Seberapa teguh kebergantungan saya kepada Tuhan. Gak apa-apa. Kalau toh penderitaan ini, kesusahan ini, malapetaka ini, hal tidak menyenangkan ini. Keadaan saya difitnah ini, nama baik saya dirusak ini. Apapun ini. Kalau toh memang ini harus saya hadapi. Untuk membuktikan di hadapan Tuhan. Bahwa saya handal, saya teruji, saya terbukti, saya nggak gugur, saya solid, nggak bisa digoyahkan. Kalau memang ini targetnya, nggak apa-apa, bikin saja. Sekarang saya sudah kenal, Tuhan tidak bermaksud jahat. Tuhan cuma mau membuktikan kepada banyak mata bahwa saya terbukti, saya teruji, mempercayai Tuhan. Dengan solid. Berapa banyak saudara mau angkat tangan di hadapan Tuhan sambil berkata, saya tidak paham what's going on in my life, oh God. Sudah berupaya hidup benar. Sudah berupaya taat kepada kebenaran. Tapi kok hidup susah. Masalah belum selesai, masalah baru datang. Masalah yang kedua belum selesai, masalah baru datang lagi. I really don't understand what's going on in my life. Berapa banyak saudara mau angkat tangan, saya berkata kepada Tuhan, kasih saya hikmat. Supaya saya paham betul bahwa apa yang terjadi tidak untuk membuat saya gugur dalam pertandingan. Tapi apa yang terjadi adalah untuk membuktikan sehandal apa saya dikerjakan oleh tangan Tuhan. Ini harus terjadi untuk membuktikan seberapa kuat saya menghadapi hidup yang sometimes tidak adil ini. Berapa banyak saudara mau angkat tangan di hadapan Tuhan? Saudara boleh angkat tangan. Berapa banyak saudara mau angkat tangan as a parents, sebagai orang tua yang mau berkata kepada Tuhan, saya akan belajar area ini. Saya mau terbukti di area ini. Supaya anak-anak saya dengarkan pengajaran saya dan melihat cara hidup saya. Sehingga waktu mereka menemukan saya tahan banting, mereka pun nantinya akan ditemukan tahan banting. Dalam mereka punya pergulatan hidup, bahkan penderitaan dalam hidup. Saudara boleh angkat tangan. Ingat ini baik, kita bukan orang biasa. Kita punya kuasa. Kepada kita dikasih kewenangan untuk memerintah. Jadi mari melihat persoalan, tekanan, penderitaan, aniaya, ujian, pencobaan sebagai sebuah kesempatan bersukacita. Karena kita tahu kalau kita lulus dari ini, kita naik standar. Kita berkualitas. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mau uji kami untuk tujuan pembuktian, seberapa berkualitas kami hidup sebagai orang berkuasa yang memerintah dalam kemenangan. Silakan Tuhan melakukannya. Mainkan saja. Kami sudah kenal cara permainan ini. Kami tidak akan melawan. Kami tidak akan mempertanyakan Tuhan. Kami tidak akan meragukan kemahakuasaan Tuhan.
kami kenal cara bermain ini. Kami akan takluk, membuka diri, dibentuk, diarahkan, dipertajam. Supaya pada akhirnya kami terbukti sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, murid Kristus yang teruji dalam hidup. Kami mau ditemukan finishing well. So help us God, anugerahkan kepada kami masing-masing hikmat. Supaya waktu menghadapi hal-hal pilu dalam hidup, kisah-kisah yang kami nggak tahu jawabannya, hikmat bekerja dalam kami. Dan kami paham betul Tuhan lagi bekerja untuk membuktikan kualitas kami dalam hidup. Jadi kami akan hadapi dengan tenang dan bersuka cita. Saya berdoa kiranya semua orang tua di tempat ini terpakai oleh Tuhan sebagai pengajar-pengajar handal kepada keturunan dalam rumah. Supaya kiranya dari rumah kami masing-masing muncul anak-anak handal, keturunan kuat, tahan banting, gigih, dihajar oleh apa aja tetap berdiri. Anak-anak yang diperkaya oleh hikmat sehingga teruji sebagai orang berkuasa yang memerintah di dalam kewenangan. Meteraikan firman-Mu dalam pertimbangan kami, perenungan kami. Seumur hidup kiranya kami terlatih sebagai orang-orang hebat di dalam cara Tuhan melihat. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan di dalam nama Yesus yang percaya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk.